Lalu saya belajar begini ya. Kita dengan Tuhan tuh begitu kan, saudara? Begitu kesusahan, Tuhan, aku serahkan semua jiwa, raga, harta, benda, ataupun nyawa, kan gitu. Pokoknya Tuhan, tolong, aku perlu duit ini sekarang. Apapun. Omongannya gitu. Beraninya kalau ngomong. Aku akan memberkati, begini. Coba, tiba-tiba Allah memberkati. 30 juta, misalnya ya. 30 juta, wah, perpuluhan 3 juta. 3 juta itu kalau aku makan sate di situ, bisa ngulang tahunin orang sekian. Aduh, 3 juta. Ini 3 juta nanti tak berikan siapa? Ini kan gerejaku ya. Nah, gerejaku ini korupsi nggak pendetanya? Nah, aku mesti audit dulu keuangan gereja kalau gitu. Nah, ini. Aku mesti cek gereja ini harus diaudit nih keuangannya. Sebelum aku lepaskan 3 juta. 3 juta. Lupa, itu 3 juta itu bukan milik kita. Milik siapa? Nah gitu kan minta diberkati. Dan berkata, wah ngapok no orang ini katanya. Malaikat, catat yang ini. Aduh, nanti aja lah. Bayangin. Itu kan manusia kan begitu. Begitu kita ingin sesuatu, kita teriaknya, aku mau memberkati. Jadi berkat buat bangsa-bangsa. Mengembalikan perpuluhan aja. Diskusi dengan Tuhan, pakai pengacara. Luar biasa, bayangin. Berat hidup kita. Nah, kalau Anda mengalami seperti itu, saudara, itu yang membuat kita harus mengerti. Itu yang berkati berkat. Jemaat di Antioquia, Anda tahu mereka yang diutus pergi, justru orang-orang terbaik mereka. Dan pertama yang suruh mereka keluar, duitnya. Sebelum bisa keluar orang, kirim duitnya. Dan respon mereka begitu bagus. Dengar kelaparan akan terjadi, langsung kumpulin semuanya, kirim. Dan saya belajar ini. Anda tahu, rasul mereka pertama yang keluar siapa namanya? 2 orang. Barnabas dan, tapi sebelum mereka diutus dengan tugas khusus oleh Roh Kudus, tugas mereka pertama keluar itu ngirim apa, saudara? Kalau Anda tidak bisa dipercayai dalam hal mamon yang tidak jujur, Anda akan dapat kepercayaan yang lain. Sebelum Paulus dan Barnabas keluar, Tuhan yang berkata loh, khususkan Paulus dan Barnabas untuk tugas khusus, special assignment. Mereka itu diutus setelah mereka pulang dari Yerusalem. Pulangnya ke Yerusalemnya ngapain? Ngirim itu loh, nganterin duit persembahan. Membuktikan mereka punya integritas yang luar biasa dalam hal keuangan. Dalam hal ini, saudara, banyak orang tidak bisa lulus. Setiap kita akan diuji ketika engkau mengalami kesulitan, dan engkau mengalami kelimpahan. Dia ingin lihat reaksimu seperti apa. Sebab ada orang yang lemah ketika dalam kekurangan. Ada orang yang lemah justru ketika ada sedang kelimpahan. Dean Sherman cerita dengan saya begini. Saya perhatikan kesalahan fatal yang dibuat gereja adalah begini. Ketika gereja mengalami krisis keuangan, hal pertama yang mereka buat untuk memotong budget mereka adalah menarik pulang para misionari mereka. Lihat. Akhirnya untuk survive adalah jangan peduli orang lain, kita sendiri harus hidup dulu. Hati memberinya karena dia punya uang berlebih, dia pakai dukung. Ketika semua serba mepet dan tidak punya, baru ketahuan aslinya. Apakah hatinya betul-betul untuk Tuhan. Dan dia berkata begini, aku lebih suka kalau melihat gereja itu dalam keadaan budget yang begitu ketat. Mereka berkata, ayo jual mobil kita. Jual apalah kita punya. Supaya misionari kita tetap bisa menjalankan tugasnya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain.
jauh lebih luar biasa. Tapi apakah cukup banyak yang punya hati seperti itu? Paulus dan Barnabas sebelum kerasulannya itu keluar dengan luar biasa. Tuhan uji hatinya soal uang. Diberi kepercayaan seluruh jemaat. Dia berkata, pegang ini uang, bawa ke Yerusalem. Waktu mereka jalankan tugas mereka dengan baik. Tanpa mereka mengerti, Allah sedang menguji hati dan hidup mereka. Begitu integritasnya teruji, mereka pulang selamat. Bersih semuanya. Tuhan yang berkata, bagus. Angkat jadi rasul. Nah itu yang Tuhan. Saudara sekalian, saya tahu di antara kita ada banyak yang sudah terima nubuatan. Lewat tes yang kita buat, mungkin memberikan gambaran, walaupun samar-samar. Dengar saudara, dia akan selalu nguji kita. Ngujinya dia mau lihat hati kita. Orang-orang yang selfish, yang hanya mementingkan diri sendiri, Tuhan susah untuk memakainya. Bukan tidak mau, berat buat Tuhan. Sebab akan menimbulkan dampak yang sangat tidak baik. Tapi kalau kita teruji dalam hal keuangan, dan kita dilihat oleh Allah, bukan orang, saudara, sebagai orang yang bisa dipercayai, Anda akan terima kepercayaan lebih lagi. Tapi kalau dalam hal keuangan kau tidak bisa dipercayai, Tuhan berkata, aku berkati kau begitu aja langsung berubah semua cara ngomongnya, cara ngelihatnya, tertawanya, ya, senyumnya, berubah semua. Kalau itu yang terjadi, dan melihat orang dengan wajah sinis dan curiga dengan banyak hal, susah buat Allah untuk mempercayai kita. Tapi kalau Tuhan melihat kita sebagai orang yang bisa dipercayai, integritasnya kuat dalam hal itu, saudara akan jadi orang yang sungguh-sungguh dipercayai oleh Tuhan. Dan banyak hal besar akan Tuhan percayakan kepada saudara. Amen, saudara. Nah, sekarang kita akan lihat bagian per bagian. Apa yang sebetulnya terjadi pada jemaat di Antioquia ini. Dan saya ingin supaya Anda semua ikuti, karena ini merupakan pola yang bagus sekali. Buat saya pribadi ini merupakan rema. Buat Anda mungkin juga akan jadi rema beberapa bagian di antaranya, karena ini bagus sekali. Ayat 20, kita akan baca lagi dari pasal 11. Alkitab berkata begini. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan ia melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Nah, sampai di sini dulu, saudara. Hal yang pertama yang Anda harus perhatikan adalah dalam setiap pekerjaan Tuhan yang Allah percayakan kepada kita, kita harus punya yang namanya tangan Allah yang menyertai kita. Lihat pada ayat yang ke-21, Alkitab berkata, dan tangan Tuhan menyertai mereka. Saya bacakan ya bahasa Inggrisnya karena ini bagus sekali. Dia berkata begini. Then some of the men from Cyprus and Cyrene who had come to Antioch started talking to Greeks. Mereka mulai bicara kepada orang-orang Yunani, giving them the message of the Master Jesus. Dan dikatakan, quite a number of the Greeks believed and turned to the Master. Dan sejumlah besar daripada orang-orang Yunani itu percaya dan berbalik kepada Tuhan. Lihat bahwa ketika tangan Allah menyertai, itu artinya Allah itu berkenan, dan dia memberikan yang namanya his stamp of approval. Cap pengesahan, cap persetujuan, cap bahwa dia berkata, I approve, aku sahkan, aku setujui akan apa yang mereka buat, karena Tuhan berkenan dengan apa yang dilakukannya. Kalau tidak ada ini, saudara, maka akibatnya saudara harus kerja dengan kekuatanmu sendiri. Saya belajar sesuatu ya, Anda perhatikan di sini.
Tuhan itu dengan masing-masing kita, itu punya bagian-bagian yang dia mau berikan buat kita. Misalnya si A, dia berkata, baiklah aku beri kau porsi sekian. Selama dia kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka tangan Allah itu akan menyertai mereka, menyertai si A ini. Dengan kata lain, Allah akan berkenan dengan apa yang dilakukannya. Dan his stamp of approval itu akan diberikan. Dia berkata, approve. Tapi kalau orang ini mencoba untuk berbuat lebih lagi, dia paksakan dirinya berkembang lebih lagi karena ambisinya, maka area di luar ini itu merupakan tanggung jawabnya sendiri. Dia harus kerjakan dengan kekuatannya sendiri dan tidak ada jaminan dari Tuhan. Makanya Anda kalau butuh duit, Anda usaha sendiri setengah mati. Selama di sini Anda hidup dalam kasih karunia. Tapi di luar apa yang Tuhan jatahkan, engkau hidup dengan usahamu sendiri. Saya pelajari banyak orang. Saudara. Selama dia hidup dalam batasan yang Allah beri, kasih karunia Allah luar biasa. Begitu dia coba keluar dari apa yang Tuhan beri, bahaya. Makanya setiap gereja, setiap hamba Tuhan, Anda harus yakin dulu akan panggilanmu. Lalu biarlah engkau tetap dalam posisi aman di tempat di mana Allah memberikan batasannya. Jangan merasa, aduh aku cuma sekian ya, aku pengen seperti itu. Nah itu bisa berbahaya. Kerinduan bisa muncul dari Tuhan yang mengerjakan, tapi juga bisa karena kesombongan, ingin lebih besar lagi, ingin terbesar di antara yang lain. Nah kalau itu muncul dari seperti itu, maka sisanya Anda harus setengah mati mengusahakannya. Nah saya belajar begini saudara. Dalam hidup kita ini peperangan rohani terus akan terjadi, pasti. Yang namanya pelayanan dengan gampang, dengan terlalu mudah, sebetulnya nggak ada. Tapi kita bisa membedakan sebetulnya. Antara peperangan rohani sebagai konsekuensi daripada panggilan Allah, dengan pergulatan karena sebetulnya tangan Tuhan tidak menyertai kita. Itu dua hal berbeda. Yang pertama, kita tetap yakin bahwa anugerah Allah itu cukup buat kita, pasti kita akan menang. Yang kedua, belum tentu. Dan kebanyakan orang berantakan di sini. Anda baca buku God General, jenderal-jenderalnya Allah. Tulisan Robert Clarendon. Anda akan jumpai orang-orang yang pernah begitu hebat dipakai Tuhan. Tapi dia keluar dari batasannya. Bangun kota. Bangkrut akhirnya. Yang lain dia bangun rumah sakit, bangun ini, bangun ini, bangun ini. Berantakan semua. Beberapa masih hidup sampai sekarang. Dipakai Tuhan luar biasa. Sebagai seorang penginjil yang diurapi dengan karunia kesembuhan ilahi dan mujizat begitu hebat. Uang masuk begitu banyak. Lalu, untuk apa uang ini? Bangun ini, bangun ini, bangun ini, bangun ini. Dia ekspansi terus. Dan akhirnya, Anda bangun satu gedung lebih gampang daripada Anda merawat, memelihara, bayar pajak, dan karyawan di dalamnya itu jauh lebih mahal. Gedungnya bisa dibangun, lalu maintenance-nya nggak bisa bayar, saudara. Setengah mati. Akhirnya kerja keras cari uang dan melunturkan urapan di atasnya. Saudara sekalian, saya belajar, kalau kita ingin tumbuh sehat dengan Tuhan, jangan sampai tangan Allah itu lepas dari hidup kita. Kita bisa tinggalkan tangan Tuhan yang menyertai kita, kalau kita kerja dengan kemauan kita sendiri dan bukan sesuai dengan kehendak Allah. Makanya ini bagian-bagian yang terus terang orang tidak pernah mau mengerti. Orang ikut misalnya seminar pertumbuhan gereja. Ramai ke Korea. Lihat begitu banyak orang Kristen terbakar. Dia berkata, aku mau seperti Choyonggi. Dia buat begini, dia buat begini. Nggak bisa. Coba saya mau tanya, mana gereja yang akhirnya kayak Choyonggi? Nggak ada kan, saudara? Kenapa kita belajar? Kita ambil apa sih rahasianya? Anda akan temui soal ketaatan, soal berbagai macam prinsip yang bagus sekali. Di situ Anda bisa belajar, Tuhan akan berbicara kepada saudara. Tapi ketika sampai di tempatmu,
Engkau harus diam dengan Tuhan dan berkata, Tuhan, tunjukkan kepadaku batasan yang engkau beri. Begitu Allah buka batasannya, engkau aliri saja bagian yang dibatasi Tuhan. Luar biasa. Kalau Allah berkata, bagus, pasti berkembang. Akan dia tambah, dia tambah, dia tambah, dia tambah, dia tambah. Saya percaya itu bagian yang semua orang Kristen harus mengerti. Teruskan lagi, ayat berikutnya. When the church in Jerusalem got wind of this, ketika gereja di Yerusalem mendengar akan semuanya ini, they sent Barnabas to Antioch to check on things. Mereka kirim akan Barnabas ke Antioquia untuk dicek dulu. Ini ada apa sebetulnya? As soon as he arrived, segera sesudah dia tiba, he saw that God was behind and in it all. Dia melihat bahwa Allah itu ada di belakang dan di dalam semuanya. Langsung dia lihat. Bahasa Indonesianya, ia melihat akan kasih karunia Allah. Tapi ketika dia masuk, dia berkata, dia langsung lihat, gak usah, tunggu berbulan-bulan. Begitu dia masuk, dia langsung berkata, ini tangan Tuhan di atas mereka, dan Allah ada di belakang mereka, dan di dalam semuanya ini. Langsung dia mengerti. Dan dikatakan, urging them, terus dia berkata, he threw himself in with them. Dia akhirnya itu masukkan dirinya di dalam mereka, masuk dalamnya. Dan dikatakan, God behind them, dan di belakang mereka, dukung mereka, urging them to stay with it the rest of their lives. Dan mendorong mereka terus seperti ini, sampai sisa hidup mereka. He was a good man, dia seorang yang baik. He was a good man that way, dia seorang yang baik. Enthusiastic, sangat antusias. Ini kata bagus. Antusias. Dari dua kata sebetulnya. Bahasa Inggrisnya simple. God in. Allah ada di dalam. Kalau orang berkata, aku antusias, itu bukan human sebetulnya. Aslinya bukan human. Tapi kata antusias dari kata Yunani en dan theos. En itu in, theos itu God. Artinya God in. Allah ada di dalam. Orang ini orang baik. Dia sangat antusias sebab Allah di dalam dia. Anda akan begitu antusias karena ada Allah di dalam kita. Anda akan loyo lemas tanpa Tuhan di dalam kita. Anda akan antusias karena God in. Barnabas dikatakan dia orang yang baik, dia antusias karena Allah di dalam dia, dan dikatakan oleh firman Tuhan, and confident in the Holy Spirit's way, dan percaya pada jalannya Roh Kudus. Dan saya mau beritahu saudara, ini yang Dean Sherman berkata, Tuhan berikan perspektif baru pada saya. Aku mengalami koreksi besar dalam hidupku. Dan dia ngaku, wah susah buat culture, budaya seperti aku. Karena kalau di barat kan semua harus tertata. Ya, dia kan suka ngajar. Kalau orang Yunani, dia pakai pikiran. Makin besar, isi otaknya makin banyak, makin hebat. Kalau orang timur, dia pakai apa? Perasaan, pengalaman. Makanya dia juga ngajar sebetulnya. Aku ingin supaya kamu itu mengenal, mengalami akan kasih itu. Tapi dia sendiri berkata, sebagai orang barat, dengan budaya Yunani seperti itu, buat dia tidak segampang itu menjalankan, mengaplikasikan dalam hidup. Dan saya mau cerita apa adanya pada saudara. Saya boleh ngomong apa adanya. Anda boleh setuju, boleh tidak, pokoknya ini terima aja lah. Kalau tidak saya dosa, wong ini sekolah kok. Kan untuk kepentingan saudara. Saya cerita apa adanya. Saya punya teman satu saudara. Saya nggak perlu sebut namanya. Ini orang memang diberkati Tuhan, tapi dia punya ketajaman bagus. Tahu tajamnya apa? Dia bisa ngelihat hati orang terhadap uang. Ini urapan khusus saudara menurut saya. Saya suruh dia jemput Dean Sherman. Saya kan nggak ngerti apa yang dipikirkan dia tentang Indonesia. Dia berpikir gini, dia ngomong ini, pokoknya aku akan abdikan hidup dan hari-hariku di Indonesia ini untuk memberkati mereka. Aku tidak diberi apa-apa, tidak masalah.
uang tiket tidak diganti, tidak masalah. Pokoknya aku mau berkati mereka karena mereka sedang kesusahan, mereka sedang miskin, makan susah dan sebagainya. Kan, ya buah aja kates terus. Tapi itu kan permintaan Anda loh ya. Kalau sudah bosan, bilang saudara. Ntar kita beri terus itu. Supaya belajar mematikan kedagingan. Nanti Anda pulang. Belajar apa? Makan kates di sini. Begitu sampai di airport. Di Semarang. Nggak ngomong apa-apa. Ya basa-basi biasa. Dibawa ke mobil, langsung dibawa ke gereja. Itu kan dari airport ke gereja paling 1/4 jam lah. Ya, naik mobil 1/4 jam. 1/4 jam itu, ini teman saya bisa ngerti. Ini orang mikirnya gini. Terus Tuhan ngomong ke dia. Berkati dia. Baik Tuhan, berapa? 1.500 US dollar. Baik. Sorenya diambil lagi. Dalam Pastor Dean, Tuhan suruh saya berkati kamu. Ini perlu urapan khusus ya. Ada kumpul sama teman saya ini, ketahuan dompetmu berapa ketahuan. Itu makanya tajam sekali ya. Kalau Anda duduk kebaktian dengan dia nggak enak. Anda memberi persembahan berapa dia bisa tahu. Ya. Berkali-kali lapor ke saya. Kalau KKR gabungan gereja-gereja, dia bilang gini. Ini nggak banyak persembahannya. Kok tahu? Ya, kerasa aja lah. Terus dia bilang, kamu tahu bapak itu? Ya, tahu. Kayaknya BMW. Ngasih apa? King Kong tadi. 500 rupiah. Naiknya BMW, King Kong ini masukin. Ya lumayan gede kan saudara King Kong. Nah, kamu nggak tahu? Aku nggak ngerti. Pokoknya mataku bisa lihat aja. Jadi yang begini-begini susah, saudara ya. Susah. Tapi itu Holy Spirit way kayak begitu. Bingung aja. Dan Tuhan, cara didik, makanya dia bilang, aku belajar banyak. Dikoreksi Tuhan banyak. Hari pertama, ngapa-ngapain. Dan dia kalau apapun dia selalu ngomong ke saya. Ya ngomongnya, saya senang orang gitu kan, bagusan. Jadi begitu naik mobil, cuma 1/4 jam. Langsung ngerti ini orang gini mikirnya. Dan Tuhan ngomong dia, berkati dia. Kamu sudah ngerti gini, berkati. Baik Tuhan, berapa? Disebut jumlahnya. Kalau di rupiah berapa dong saudara? Ya, nggak banyak kan ya, cuma 10 juta. Tuhan bilang, 10 juta. Malu-maluin, 10 juta. Biasa aja saudara. Jangan malu-maluin. Katanya mau berkat besar. 10 juta aja. 10 juta. Malu dong. Itu Holy Spirit way. Anda boleh setuju, boleh enggak lah, terserah saudara. Tapi kalau seperti satu orang kayak Dean Sherman bisa dirubah begitu. Ya itu yang seluruh dunia. Efeknya begitu besar. Apa artinya 10 juta? Buat dia terlalu besar artinya. Dari pemikiran, aku gak akan terima apa. Belum. Dia bilang, aku khotbah lebih bagus di sini daripada tempat-tempat lain. Nah, saya ngomong dengan dia gitu. Saya cerita waktu kumpul dengan saya belajar sesuatu. Saya berkata, orang kebaktian bisa begitu luar biasa. Saya bilang, bukan hanya faktor pendetanya yang diurapi. Cara jemaatnya nerima akan mempengaruhi. Dia bilang, wah, aku harus mengakui bahwa itu betul. Jadi bukan tergantung. Dan dia berkata, aku khotbah lebih bagus daripada tempat lain. Dia kan ngomong sudah puluhan tahun soal peperangan rohani. Saya hampir tiap hari terima telepon dari jemaat dari Allah. Dia berkata, Pak, ini luar biasa. Terlalu sederhana, tapi membuat kami ngerti. Gitu. Coba bayangin hari pertama dia ngomong apa. Tahu bagaimana strategi setan menghancurkan kita? Ya tanya Tuhan, orang mesti bantah. Kami belum pernah mendengar suara Tuhan, ya kan? Ngomongnya gitu. Baca statistik, hidupku nggak pernah diriset orang, jadi nggak ada statistiknya. Tapi yang ketiga,
Tanya aja. Kalau saya tanya kamu, lu mau apain itu hidup? Ngerti nggak langsung? Ngerti, saudara. Hanya munafik kelas beratnya nggak tahu apa-apa. Ngerti dong. Kalau yang ini 50 juta, kolaps dia pasti. Yang ini makanan. Kasih makan terus. Mati dia karena makanan. Yang ini kasih perempuan. Jadi, jadi begitu itu datang, Anda sudah ngerti. Ini strateginya siapa? Anda ngerti. Yang ini kasih ini, yang ini dipuji terus ya. Puji terus. Dan dia ngajar bagus. Setan kan nggak bisa baca pikiran. Tapi mereka tuh ahli riset, saudara. Dan dia lebih tua. Begitu ada lahir, langsung setan tugas khusus bagian riset nongkrong. Lihat ya Mari, ya kan? Dilihat. Ini orang kalau dibentak, marah. Terus direkod. Yang baca statistiknya setan. Saudara. Kesimpulannya, orang coba pakai ini. Coba dimaki sekali. Oh, perasaannya tebal, nggak marah dia. Oke. Coba dihina. Tetap enggak. Oke, perasaannya tebal. Terus coba dipuji sedikit. Puji, hidungnya mekar, katanya mekar. Wah, sombong banget orang ini. Ya, ini dia. Satu. Ketahuan. Ya, kalau Anda tiap sekian di riset terus, saudara. Di statistik, ketahuan nggak? Jadi nanti malaikat kirim laporan, itu tuyul-tuyul juga kirim laporan. Yang ini nih, kagak tahan puasa. Di kamarnya ini, nyimpen roti. Loh, saya nggak berkata dapat bocorannya saya loh, saudara, nggak. Karena saya nggak ada hubungan dengan setan, percayalah. Misalnya, ini nggak bisa. Ini pokoknya ini kalau ini dari hamba Tuhan, kita suruh majelisnya kirim ke daerah kelaparan ini. Pasti 2 hari dia pindah, atau dia buka warung di sana dia bangun. Ketahuan. Ya. Terus yang kedua, orangnya, wah kalau yang ini nih, ini kikirnya luar biasa. Kikirnya luar biasa. Ini orang kayak begini kumpulin sama orang tertentu habis. Yang ini sombongnya luar biasa. Kalau suruh bersihin WC aja tersinggung dia sebetulnya. Merana hidupnya. Habisin aja sakit hati. Nanti kelepasan roh WC, roh segala macam keluar. Kawan. Diriset kok saudara. Ya, itu kan simpel kan. Anak-anak pernah bayangin nggak? Oh itu begitu tuh peperangan rohani. Jadi kalau Anda ketemu dengan makhluk-makhluk yang muncul-muncul ya, tertawa di telingamu itu malah yang tingkat kecil-kecilan. Ya, yang nggak muncul-muncul itu, saudara. Cara bereaksi, cara ngomong, cara apa dicek di riset. Nah, Anda kan juga meriset tanpa sadar akan dirimu sendiri. Ya. Aku ini modelnya kayak begini. Aku ini kayak begini, ya kayak begini. Udah. Ada orang yang berkata, wah ini kalau sisirnya dipinjam orang lain, wah meledak habis. Dia pasti ganti sisir baru. Cariin teman-teman yang banyak kutunya dan yang tidak pernah beli sisir rambut, kasih terus. Ini banyak cara. Anda kan tahu, kalau Anda jadi setan, apa yang akan engkau buat untuk menjatuhkan dirimu sendiri? Nggak kepikir. Yang ngomong begitu sederhana. Tapi kalau orang sudah dipakai Tuhan begitu rupa, dia bisa lihat akan faktor-faktor yang dia lihat bahwa Allah koreksi dia. Itu blessing, saudara. Itu berkat. Bagi dia, bagi kita, dan bagi orang-orang lain. Barnabas dikatakan, dia orang yang baik. Dia orang yang antusias. Dan dia orang yang percaya pada jalan daripada Roh Kudus. Nah ini jalan. Nah,
Hal yang Din katakan begini, saudara, ini bagus sekali ya. Karena yang dia sering ngobrolkan ke saya, dia nggak muncul di seminar. Jadi saya bagikan, saya lemparkan balik ke saudara sebagai tambahan buat Anda. Dia berkata begini, aku akhirnya sadar ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah pakai, atau hampir tidak pernah pakai cara-cara yang sama dalam Alkitab. Ngancurin Yeriko, kota, dengan muter. Selain Yeriko, kota apa lagi? Ada. Yeriko aja. Bunuh raksasa dengan batu. Seperti Daud. Raksasa kedua yang dibunuh pakai batu. Namanya siapa? Tidak ada. Satu itu aja. Ya. Apalagi? Yosafat misalnya ya. Perang dengan pujian. Berapa kali? Sekali itu. Di tempat-tempat lain mereka perang bener loh, saudara. Nggak terus nyanyi terus. Ya kan? Lain. Anda lihat, itu segala macam yang dibuat, ternyata itu, ya sekali itu. Untuk peristiwa itu. Saat itu dikerjakan. Tapi yang lain-lainnya kemudian kita lihat, enggak tuh, Allah pakai cara yang berbeda. Daud kan tidak terus pakai batu terus, saudara, perangnya. Ya. Dia malah pernah pakai pedangnya Goliat. Iya kan? Lihat cara-cara yang dipakai itu kan berbeda. Yesus, cara menyembuhkan orang, lihat berbeda-beda. Berapa kali dia meludah, terus nyampur dengan tanah. Atau tiap kali, oh sakit ya, saudara. Menjijikkan dong. Berarti kan Yesus itu maka minumlah Yesus lalu. Ngeri sekali. Anda lihat caranya kan. Ada yang dia berkata, imanmu telah menyembuhkan engkau. Menyelamatkan engkau. Sehat. Angkat tilam dan berjalan. Jangan enggak suruh orang angkat ini, angkat itu, angkat ini. Ya, kan? Jadi kalau kita perhatikan, dia ngomong gitu. Kalau kita perhatikan, itu variasi sekali caranya. Berarti kesimpulannya apa? Apapun yang kita kerjakan, dengar instruksinya dan lakukan. Itu aja kan. Dengar saja instruksinya dan lakukan. Terus saya ngomong sama dia gini. Saya kan sharing banyak. Saya bilang, kamu ngerti nggak? Saya bilang, kita ini nggak tiap kali kebaktian ada persembahan. Loh, kenapa? Dia bilang gitu. Kalau Anda ke gereja barat, ikut seminar, waduh, mabuk sudah. Persembahan. Dan kalau sudah ngomong persembahan itu khotbah setengah jam sendiri. Semangat. Siap, mari memberi. Saudara bisa ngerti ya, keadaan bisa gitu. Di gereja kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kayak gereja itu butuh duit gitu loh. Buat kebaktian untuk ngumpulin duit. Ayo kita memberi, saudara, memberi. Dan Tuhan ngomong sama saya, jangan begitu. Supaya mereka tidak merasa dimanfaatkan. Kayaknya kalau, ayo datang, Anda akan diberkati. Ya, lu datang, lu ambil duit gua, kan gitu. Apalagi kalau orang lagi pahit, lagi susah hidupnya. Itu mikir negatif itu bisa kayak gitu. Saudara. Tapi kalau mereka datang, kita nggak ada apa-apa. Diberkati, mereka pulang aja, bawa pulang lagi duitmu. Hanya saat-saat Tuhan berkata, ini diambil persembahan. Dan ternyata itu luar biasa. Ada waktunya saya ngajar persembahan ke jemaat. Oh, saya ngajar betul. Tapi tidak selalu saya ngomong. Karena di gereja kan lihat, saya nggak, mari ngomong. Saya cuma ajari mereka, sembahyang, tanya Tuhan, berapa, lakukan dalam ketaatan. Dan itu membuat kami sangat diberkati dari itu. Wah, dia berkata gini, aduh, ini hal baru buat aku. Memang betul, dia berkata. Dan dia berkata, orang bisa, dengan begitu orang tidak bisa accuse kita, hanya mau ambilin duitnya jemaat. Untuk apa?
Jadi saya mau nanya begini, kalau minggu kita beri kesempatan, karena Alkitab mengajar tiap-tiap hari pertama dalam minggu itu kalau kamu kumpul, kamu kumpulin, kamu beri. Tapi yang beres sisanya, kalau Anda lihat jemaat perjanjian baru, tiap hari kumpul di rumah. Ya apa tiap hari itu kolektor terus, saudara. Lama-lama kan dapatnya kalau misalnya harusnya memberi $10 sekali, ya karena tiap hari kumpul, kita bagi aja. Orang kan sekarang cerdik-cerdik bagi ya, $1. Untuk apa? Capek. Kalau Allah berkata, lakukan. Enggak. Nah, apa yang terjadi? Dia berkata, ini barang baru. Jadi orang tidak bisa accuse kita bahwa kita hanya mau duit mereka. Lalu kemudian hari Selasa malam yang terakhir. Saya nggak ada rencana persembahan. Waktu pujian, Tuhan ngomong, ambil persembahan, berkati dia. Yang mendadak itu kita bisa berkati dia lebih dari $1.000, saudara, pada malam itu. Sebagai tambahan dari apa yang saya beri. Dan kemarin di mobil dia ngomong sama saya, waduh aku sangat diberkati. Buat aku itu berarti banyak sekali. Karena sebetulnya aku dalam keadaan butuh. Nggak ngomong apa-apa. Dalam keadaan butuh. Kenapa Allah berkati dia? Dalam keadaan butuh. Dia mau ke negara yang di pikirannya berkata, tidak mungkin memberkati dia apa-apa. Dan beban tiket tidak akan saya bebankan. Dia datang tanpa motif ambil uang. Dia pulang diberkati luar biasa. Berarti hukum Tuhan. Itu caranya. Kalau Anda sudah ngerti, ini akan luar biasa. Malah bahaya. Tapi kalau orang hanya bergerak dalam ketaatan. Dan dia dalam pikiran berkata, aku tahu mereka nggak bisa beri aku apa-apa. Tapi aku mau berkati mereka. Aku mau datang untuk melayani mereka. Begitu Anda lakukan, Anda pulang diubah Tuhan. Lihat bahwa dia tidak pernah berdosa. Dia lakukan apa yang perlu untuk kita. Dan dia ngomong, ini memberkati aku luar biasa. Saya senang karena kami kerjasama dengan Raymond Mui dari Malaysia. Dan orang ini punya hati yang sama. Saya bersyukur ini orang memberkati kami indah sekali dalam hidupnya. Dan hatinya sama. Kami ini punya habit. Punya tabiat kebiasaan dan hobi. Kalau bisa ngelihat hamba Tuhan diberkati, senangnya nggak terlalu. Jadi kalau nggak habit itu nggak tersalur, cepat mati. Kayak gitu tuh, kayak gitu tuh. Kalau lihat mereka diberkati, saya senang. Saya bilang, wah Tuhan, terima kasih. Aku bisa paketin mereka pulang, istilahnya si Din. Shift them out. Paketin mereka pulang dengan memberkati mereka. Bahagia. Itu yang Alkitab berkata lebih berkat apa? Daripada jangan dibalik, saudara. Itu cara Roh Kudus. Kemarin waktu tengah-tengah sakit dia tiduran dulu. Dia bilang, apa yang aku alami ini aku akan beritahu kepada seluruh dunia kemanapun aku pergi. Bahwa inilah yang sedang Tuhan kerjakan. Dan ini cara yang menurut aku benar dari Tuhan. Saya tahu siapa yang ngajari ini banyak. Pak Yusak. Menyerah, pokoknya menyerah. Ya dong? Benar. Ikut Tuhan kemana saja. Kadang-kadang saya belajar, tapi kemarin saya ada teman Jakarta telepon saya jam 11 malam. Mereka telepon gila-gilaan jam 11. Sharing aja. Nggak minta didoain nggak, makanya saya antusias. Karena kalau nggak didoain kan jadi beban. Gitu. Saya kalau sharing kan memberi dan menerima. Saudara susah keler kalau diceritain macam-macam bisa. Dia cerita banyak, saya ceritain ke dia apa yang terjadi. Dia berkata, iya Pak ya, luar biasa ya. Sebetulnya apa yang Tuhan ajarkan kepada kita itu luar biasa. Hanya memang betul, kita nggak punya sarana mengkomunikasikan dengan dunia. Tapi saya belajar, jangan promosikan diri sendiri. Kebenaran itu akan muncul seperti terang. Amen. Kalau ini kebenaran, satu kali akan Allah demonstrasikan dengan luar biasa. Oke, kita doa dulu. Tuhan terima kasih, kami boleh belajar sesuatu pada pagi hari ini. Ajari kami lebih jauh lagi
supaya kami menyenangkan akan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata,